Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan kita selalu menggunakan pakan-pakan alternatif untuk kita berikan pada ayam-ayam kita akan menjamin keberhasilan dan kesuksesan kita di dalam beternak ayam kampung. Dan menurut versi saya, pemberian pakan alternatif secara full itu tidak juga menjamin kita untuk sukses dan berhasil dalam beternak ayam kampung. Tetapi ada hal yang sangat sederhana yang justru akan membuat kita cepat berhasil dalam menjalankan usaha. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan segera lanjut setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan. Jika pada video-video kita sebelumnya kita sering atau lebih fokus kepada membuat racikan pakan, pakan untuk pembesaran, pakan untuk pembibitan, pakan untuk DOC, pakan untuk ayam dewasa, bagaimana ayam ini supaya cepat bertelur untuk sistem pembibitannya, dan bagaimana cara kita bisa mempercepat proses pertumbuhan dari ayam-ayam kita sehingga memiliki bobot yang maksimal, menggunakan cara apa, menggunakan pakan apa. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan rangkum semua pembahasan-pembahasan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, akan kita rangkum menjadi satu di sini, sehingga kita akan mengangkat tema yaitu tentang bagaimana cara kita bisa cepat sukses dan berhasil dalam menjalankan usaha peternakan ayam kampung, baik pembibitan maupun sistem pembesaran. Kenapa kita membahas pembibitan dan pembesaran, teman-teman? Karena saya pribadi juga beternak dengan menggunakan dua sistem. Ada pembesaran dan juga ada pembibitan. Ada yang saya kereng dan juga ada yang saya umbarkan atau liarkan, teman-teman. Nah, sehingga di channel ini itu sangat lengkap ya sebetulnya untuk kita belajar bersama, karena semua saya gunakan, semua saya pakai ya. Ada yang saya umbar, ada yang saya kereng. Bagaimana cara kita bisa cepat sukses ketika kita beternak dengan menggunakan sistem kereng, dan apa-apa saja yang membuat kita bisa cepat berhasil ketika kita beternak dengan menggunakan sistem umbaran, dan begitu juga sebaliknya. Pada sistem pembibitan, bagaimana supaya indukan ayam kita bisa cepat memproduksi telur dan kemudian bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Karena itu juga merupakan salah satu bagian dari cara kita untuk bisa cepat sukses dan berhasil dalam mengelola usaha peternakan ayam kampung, teman-teman. Kita akan membahasnya terlebih dahulu dari sistem pembesaran ya, teman-teman. Sebetulnya triknya itu seperti apa? Sebelum ayam-ayam ini tumbuh kembang secara cepat dan besar-besar seperti ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita memulainya dari DOC, yaitu dari usia 1 hari seperti ini, teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa ilmu membesarkan atau merawat DOC ayam dari 0 sampai kepada usia 2 bulan itu merupakan ilmu sederhana, tetapi banyak yang gagal. Maka meskipun sederhana, tetapi kalau menurut saya itu paling utama. Seorang peternak akan bisa dikatakan sukses dan berhasil ketika mereka semua sudah bisa membesarkan dan merawat DOC ayamnya dari 0 sampai kepada usia 2 bulan dengan sempurna. Artinya dengan tingkat kematian 0,0%. Ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena merawat dan membesarkan DOC ayam ini dari 0 sampai kepada usia 2 bulan, meskipun kelihatan sederhana, tetapi pada faktanya teman-teman banyak yang gagal. Ya, ini yang saya katakan penting. Ini kita harus kuasai. Dan apa alasannya? Kenapa hanya dari 0 sampai kepada usia 2 bulan? Karena usia 0 sampai kepada usia 2 bulan, teman-teman dan semua, itu merupakan usia-usia paling rentan, paling sensitif. Karena daya tahan tubuh dari DOC ini masih lemah, sehingga akan sangat mudah sekali terserang oleh penyakit. Itu alasannya. Dan alasan kedua, karena masa-masa di usia 1 hari sampai kepada usia 2 bulan itu merupakan masa-masa yang paling kritis ya.
Sehingga ketika kita berhasil merawat mereka atau menyelamatkan mereka dari masa-masa kritis ini teman-teman dan teman semua, setidaknya sampai usia 2 bulan dengan tingkat kematian 0,0%, maka dari situ sudah bisa disimpulkan bahwa kita berhasil teman-teman. Itu dari hal yang paling sederhana, membesarkan atau merawat DOC ayam. Ya teman-teman. Dan tentang bagaimana cara merawat DOC ayam ini dari 0 sampai kepada usia 2 bulan sudah ada di channel ini. Silahkan teman-teman tinggal diklik saja, dicari ya. Silahkan teman-teman tonton dan perhatikan betul-betul bagaimana caranya dan terapkan di peternakan teman-teman, supaya nanti teman-teman tidak gagal lagi di dalam membesarkan dan merawat DOC ayam teman-teman di rumah. Kemudian untuk selanjutnya, karena kita membahas mengenai bagaimana cara kita bisa cepat sukses dan berhasil dalam menjalankan usaha ternak ayam kampung sistem pembesaran terlebih dahulu. Setelah usia 2 bulan nanti teman-teman dan sahabat semua, apa yang harus kita lakukan? Pakan apa yang harus kita berikan? Dan kemudian perawatan-perawatan seperti apa yang memang harus kita berikan kepada mereka? Ya, teman-teman dan sahabat semua, seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, bahwa untuk usia 2 bulan itu kalau menurut tradisi saya, secara pakan itu kita sudah bisa mengenalkan pakan-pakan dari alternatif ya, untuk membantu meminimalisir biaya pakan. Nah tetapi caranya kita harus paham. Artinya bahwa tidak semua jenis ayam ini atau DOC ayam kita ini langsung mau mengkonsumsi pakan-pakan dari alternatif ya. Jadi cara yang harus kita lakukan untuk mengalihkan pakan pabrikan menuju pakan alternatif ini harus secara bertahap ya. Pertama kita harus colok atau harus campurkan juga pakan dari pabrikan untuk membantu merangsang mereka supaya mau makan pakan alternatif. Misalnya jenis dedak misalnya, maka kita harus campurkan beberapa persen dari pakan pabrikan ini supaya mereka tetap bisa terangsang dan mau mengkonsumsi pakan alternatif dari jenis dedak ini. Dan kemudian lambat laun maka mereka akan bisa kita lepas dengan hanya menggunakan pakan-pakan dari alternatif teman-teman. Ya, lama kelamaan pasti akan mau. Ya. Nah, kemudian sampai usia berapa? Sampai usia 4 bulan teman-teman. Ini kalau kita bicara mau panen di usia 5 bulan. Tahapannya adalah dari 0 sampai kepada usia 2 bulan kita full menggunakan pakan pabrikan. Kemudian dari 2 bulan menuju 4 bulan kita harus berikan pakan-pakan yang sifatnya alternatif tetapi nutrisinya cukup, dengan kita campurkan sedikit atau beberapa persen dari pakan pabrikan juga supaya nanti bobotnya tidak down atau tidak ngedrop. Dan kemudian setelah usia 4 bulan menuju 5 bulan kita harus memberikan pakan-pakan yang benar-benar mengandung nutrisi tinggi, alias bisa membuat ayam-ayam ini memiliki bobot yang maksimal. Karena kita hanya memiliki waktu 1 bulan ya, dari 4 bulan menuju 5 bulan. Dan kira-kira pakannya apa? Kalau dari alternatif teman-teman dan teman semua, pakan yang saya rekomendasikan itu sebetulnya dari jenis keong sawah. Keong sawah teman-teman, ketika kita kolaborasikan dengan pakan pabrikan maupun dari pakan jenis alternatif lain, itu sangat bagus. Apalagi kalau teman-teman memiliki ampas tahu ya, kemudian kita campur dengan sedikit pakan dari pabrikan yang mereknya 152, dan kemudian kita gabung lagi, kita campur lagi menggunakan keong sawah yang sudah kita giling, itu hasilnya akan sangat luar biasa. Meskipun postur dari ayam kita itu kecil, tetapi bobotnya tetap bisa diperhitungkan teman-teman. Dan dengan menggunakan racikan pakan ini teman-teman dan semua di usia 4 bulan sampai kepada usia 5 bulan, maka bisa dipastikan biaya kita sangat-sangat hemat, tetapi bobot tetap meningkat teman-teman. Kalau sudah begini keadaannya, artinya biaya pakan sudah minim, kemudian bobotnya maksimal, maka inilah yang disebut dengan kita berhasil teman-teman. Karena kita sudah berhasil mencapai bobot yang maksimal dengan biaya pengeluaran pakan yang minimal. Kemudian berbicara tentang pembibitan teman-teman dan sahabat semua, kalau di sistem pembibitan itu sendiri kita hanya akan fokus kepada bagaimana cara kita untuk membuat indukan-indukan ayam kita produktif di dalam memproduksi telur-telurnya teman-teman. Semakin banyak hasil produksi telur dari tiap-tiap indukan, maka tentu saja kita akan berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang tentu saja lebih maksimal teman-teman. Berbeda halnya dengan ketika indukan ayam kita
tidak bisa memproduksi telur dengan lancar, kemudian hasil produksi telurnya juga sedikit jumlahnya, maka tentu saja ini sangat merugikan. Oleh karena itu, dalam sistem pembibitan ini teman-teman melakukan berbagai macam cara untuk membuat indukan ini mampu memproduksi banyak telur dan bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Itu merupakan keharusan dan kewajiban untuk kita teman-teman, jika kita menghendaki sukses ya untuk beternak ayam kampung sistem pembibitan. Dan mengenai apa-apa saja yang harus kita lakukan, pakan apa yang harus kita berikan pada indukan ayam kita supaya mampu memproduksi telur dengan lancar, dengan jumlah telur yang banyak, dan kemudian dengan hasil penetasan yang sempurna, sudah ada pada video kita sebelumnya. Silakan dicek ya teman-teman kalau teman-teman memerlukan. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan daripada video ini, untuk kita bisa cepat sukses dan berhasil dalam menjalankan usaha peternakan ayam kampung ini, tidak hanya kita berpaku kepada pakan alternatif. Ingat teman-teman, bahwa pakan alternatif boleh kita gunakan, tetapi kita harus menilai dan melihat dari sisi kandungan nutrisi. Jika memang kandungan nutrisinya sangat-sangat rendah dan tidak layak untuk kita berikan, jangan pernah teman-teman ambil resiko untuk memberikan atau memaksa untuk memberikannya, karena bisa berakibat fatal teman-teman. Pertumbuhan dari ayam-ayam kita kecentet, tidak cepat besar, tidak ada bobot, sehingga nanti kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman dan sahabat semua. Dan kemudian proses selanjutnya untuk menuju sukses adalah dengan cara melakukan perawatan-perawatan yang terbaik untuk ayam-ayam kita teman-teman. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Apalagi durasi pada video kali ini adalah durasi yang sangat-sangat panjang, tetapi mudah-mudahan dengan panjangnya durasi akan membuat ilmu kita semakin berisi teman-teman dan sahabat semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.